Bek kiri baru timnas Indonesia, market value 7,4 miliar rupiah. Inilah susunan pemain timnas Indonesia U20 diprediksi akan mengalami perubahan yang signifikan. Sayangnya para pemain Persija Jakarta tak mendapatkan izin untuk bergabung. Sintayong memanggil 9 pemain Persija untuk diisi persiapan Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung pada 1-18 Maret mendatang di Uzbekistan. Yang menjadi persoalan pelatih Persija Thomas Doll merasa isi jelang turnamen tersebut terlalu lama karena dimulai awal Februari. Sementara Persija sedang bersaing di tangga juara BRI Liga 1 2022-2023. Sebagian besar mereka yang dipanggil adalah pemain kepercayaan Thomas Doll. Mereka adalah Ahmad Maulana Syarif, Alfrianto Niko Saputro, Cahya Supriyadi, Doni Tripamungkas, Regi Dianermisa, Ginanjar Wahyu Ramadhani, Muhammad Ferrari, dan Reza Aditya Nugraha. Dengan demikian ada banyak sekali perubahan dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia U20 jika para pemain ini benar-benar tidak bisa mengikuti pemusatan latihan. Di sektor penjaga gawang, Sintayong tentu tidak bisa memasang Cahya Supriyadi, sehingga nama yang akan terpilih ialah Erlangga Setio. Adapun 3 nama pemain bertahan yang bakal mengisi sektor pertahanan ialah Kakang Rudianto, Brendan Schooneman, dan Marcel Januar Putra. Brendan akan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Muhammad Ferrari yang tidak bisa mengikuti TC timnas Indonesia U20. Sementara itu lini tengah tidak akan jauh berbeda karena 2 nama utamanya yakni Marcelino Ferdinand dan Arhan Fikri. Hanya saja sektor sayapnya yang berubah. Tidak ada nama Doni Tripamungkas hingga Frankie Misa. Artinya pilihan jatuh kepada Zaga Ashraf di kiri dan Barnabas Sobor di kanan. Adapun barisan lini serang akan diserahkan kepada Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, dan Hugo Samir. Pemain terakhir adalah nama terbaru yang dipanggil oleh STY. Lebih lanjut, kendala dihadapi pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong dalam mempersiapkan anak asuhnya menghadapi kejuaraan Piala Asia U20 2023. Bukan tidak mungkin hambatan yang dihadapi Sintayong bersama timnas Indonesia U20 ini akan mempengaruhi performa anak asuhnya pada Piala Asia U20 2023. Pasalnya selama masa persiapan menuju Piala Asia U20 2023, Sintayong dihadapkan pada sejumlah hambatan besar yang bisa mengganggu internal tim. Dan berikut kesulitan yang dialami Sintayong. 1. Diserang Thomas Doll. Hambatan pertama yang dihadapi Sintayong dalam mempersiapkan anak asuhnya menghadapi Piala Asia U20 2023 ialah kritikan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll. Thomas Doll merasa geram dengan keputusan Sintayong menggelar TC jangka panjang yang memanggil 9 nama pemainnya di tengah bergulirnya kompetisi Liga 1 2022-2023. 2. Marcelino Ferdinand berpotensi absen. Yang kedua, masalah berikutnya yang bakal dihadapi Sintayong adalah absennya gelandang andalan timnas Indonesia U20 Marcelino Ferdinand. Pasalnya Marcelino Ferdinand baru saja mendapatkan klub barunya, yakni kontestan kasta kedua Liga Belgia KMS KDNC. Kemungkinan besar pemain berusia 18 tahun itu bakal absen saat timnas Indonesia U20 menggelar pemusatan latihan jangka panjang menuju Piala Asia U20 2023. Padahal Marcelino Ferdinand adalah salah satu pemain yang cukup diandalkan, tetapi berpotensi absen karena agenda tersebut tidak tercantum dalam kalender FIFA. 3. Belum bisa andalkan pemain naturalisasi. Selanjutnya, Sintayong juga masih belum bisa menurunkan pemain-pemain keturunan yang sampai saat ini menjadi proses naturalisasi. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Mereka dipastikan belum bisa bermain untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023.
Oleh karena itu, kekuatan timnas Indonesia U20 dipastikan tidak maksimal. Sebab kali ini, Shin Tae-yong hanya bisa mengandalkan kekuatan dari pemain lokal untuk bersaing. Kekuatan timnas Indonesia bertambah. Proses naturalisasi Sheini Patimana akhirnya tuntas pada Selasa, 24 Januari 2023 lalu. Kini, Sheini sudah berstatus sebagai WNI. Karir Sheini Patimana di level klub memang belum cukup panjang, tapi bek kiri jagung ini memiliki sejumlah fakta menarik. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengambil sumpah sebagai WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Jawa. Peristiwa bersejarah bagi Sheini juga disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan utusan resmi PSSI untuk proses naturalisasi pemain timnas Indonesia Hamdan Hamidan. Dengan demikian, Sheini Patimana menjadi pemain naturalisasi ke-38 sepanjang sejarah. Selain angka tersebut, apalagi fakta-fakta menarik bek kiri berpostur 1,85 meter itu? Sepanjang karirnya, Sheini Patimana telah 5 kali berseragam klub yang berbeda. 3 diantaranya berstatus tim muda. Sheini memulai karir mudanya bersama Lelystad 67 Youth. Ia kemudian bergabung dengan tim muda Ajax pada 2007 selama 3 tahun. Mitra Youth lantas merekrutnya dan Sheini berhasil menembus skuad U17, U19, dan U21. 7 tahun di Utrecht, ia memutuskan merapat ke Telstar. Bakat istimewanya tercium oleh klub kuat Norwegia Viking FK dan hingga kini bertahan di sana. Menurut data Transfer Market, nilai pasar Sheini Patimana saat ini berkisar di angka 7,4 miliar rupiah. Jika diperingkatkan, ia menduduki posisi kedua pemain timnas Indonesia termahal setelah Jordi Amat. Nilai jual Sheini Patimana naik sekitar 16 kali lipat sejak 2017. Artinya dalam 6 tahun ada peningkatan rata-rata 2,6 kali nilai jual, hingga akhirnya menyentuh angka 7,4 miliar rupiah. Musim ini Sheini Patimana 6 kali menjadi starter pada kualifikasi Conference League. Ia juga terlibat pada 10% gol Viking FK selama periode tersebut, di mana ia menyumbangkan 1 assist. Sayangnya kiprah Sheini Patimana terhenti pada fase kualifikasi Conference League karena dikalahkan FC Steaua Bukuresti, tim raksasa Rumania. Sejak bergabung bersama Viking FK, Sheini Patimana telah bermain sebanyak 55 kali pada semua kompetisi. Sejak saat itu pula ia telah menorehkan 2 gol, 6 assist, dan 9 kartu kuning.